Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata perkuliahan dasar-dasar metodologi penelitian, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis jurnal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahayu Nur Hidayah dengan NIM 1221221931103. Sebelum menganalisis jurnal, kita terlebih dahulu mengetahui format analisis jurnal. Yang pertama, judul jurnal, yang kedua, penulis, yang ketiga, identitas jurnal, yang keempat, latar belakang masalah, yang kelima, rumusan masalah, yang keenam, teori, yang ketujuh, metode, yang kedelapan, hasil, dan yang kesembilan, kesimpulan. Selanjutnya kita melakukan analisis jurnal. Judulnya yaitu pengembangan bahan ajar kimia indah pokok bahasan reduksi dan oksidasi berdasarkan kurikulum 2013 terintegrasi pendidikan karakter. Selanjutnya penulisnya yaitu Elizabeth Singarimbun, Ramlan Silaban, Retno Dwi Suyanti, Iis Siti Jahro, dan Manihar Situmorang. Selanjutnya yaitu identitas jurnal. Identitas jurnalnya terdiri dari nama jurnal, Jurnal Pendidikan Kimia, volume 7, nomor 2, halaman 13-20, tahun terbit 2015, judul jurnal, pengembangan bahan ajar kimia inovatif, dan oksidasi berdasarkan kurikulum 2013 terintegrasi pendidikan karakter. Penulisnya Elizabeth Singarimbun, Ramlan Silaban, Retno Dwi Suyanti, Iis Siti Jahro, dan Manihar Situmorang. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah hal-hal yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti. Latar belakang masalahnya yaitu kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengedepankan keaktifan siswa dalam proses belajar. Di dalam kurikulum 2013, kimia sebagai salah satu mata pelajaran wajib peminatan bidang MIPA di SMA, merupakan ilmu yang kaya akan konsep yang bersifat abstrak dan rumit, sehingga menjadikan siswa merasa kurang mampu untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, guru sangat penting yaitu mengembangkan bahan ajar, mendidik nilai karakter siswa, serta guru dapat melakukan pembaruan inovasi secara terus-menerus. Inovasi yang diciptakan yaitu pengembangan bahan ajar kimia inovatif pada pokok bahasa reduksi dan oksidasi berdasarkan kurikulum 2013 terintegrasi pendidikan karakter. Jadi inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil belajar siswa serta meningkatkan karakter siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan masalah jawabannya. Rumusan masalahnya yaitu permasalahan yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan bahan ajar kimia inovatif pada pokok bahasa reduksi dan oksidasi berdasarkan kurikulum 2013 terintegrasi pendidikan karakter pada siswa SMA. Kemudian teorinya yaitu kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekankan keaktifan siswa dalam proses belajar. Dalam kurikulum 2013, kimia sebagai salah satu mata pelajaran wajib peminatan bidang MIPA merupakan ilmu yang kaya akan konsep yang bersifat abstrak, sehingga guru harus mengembangkan bahan ajar agar siswa mudah memahaminya. Menurut Depdiknas tahun 2008, bahan ajar dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik materi yang akan disajikan. Bahan ajar yang tersedia di sekolah biasanya hanya berupa buku teks, sehingga guru diharapkan mampu menciptakan bahan ajar kimia yang berinovatif, serta guru diharapkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tersebut, maka pendidikan di sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya menumbuh kembangkan karakter anak didik menjadi seseorang yang berakhlak mulia, sehingga dengan demikian penyelenggaraan pembelajaran di sekolah tidak hanya menuntut agar siswa tidak hanya menguasai kompetensi bahan ajar saja, tetapi harus juga bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya nilai-nilai karakter siswa yang sangat dibutuhkan untuk bekal hidupnya di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan yaitu ini menggunakan penelitian pengembangan atau research and development dengan model AD atau analysis, design, develop, implementation, and evaluation. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan guru kimia di seluruh SMA atau MA Kabupaten Langkat. Sampel penelitian dilakukan di seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Salapian, SMA Negeri 1 Kuala, dan SMA Negeri 1 Bohorok semester 2 dengan sebanyak 2 kelas, yaitu kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 yang ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan secara acak atau random sampling. Variabel yang digunakan adalah variabel dependent, yaitu hasil belajar dan karakter siswa. Variabel independent, yaitu pembelajaran dependent, yaitu pembelajaran menggunakan bahan ajar kimia inovatif yang terintegrasi pendidikan karakter. Variabel moderator, yaitu kemampuan guru untuk menerapkan bahan ajar kimia inovatif. Variabel intervening, yaitu mood atau suasana hati siswa. Variabel pembelajaran kimia pada bahasan reduksi dan oksidasi dalam kurikulum 2013. Jenis hipotesis jurnal adalah hipotesis statistik karena ada sampel dan populasinya, yaitu pengembangan bahan ajar kimia inovatif pada pokok bahasan reduksi dan oksidasi berdasarkan kurikulum 2013 terintegrasi pendidikan karakter yang diterapkan kepada siswa SMA. Metode dan instrumen pengumpulan datanya yang digunakan yaitu berupa angket dan metode tes. Tesnya berupa tes pretest dan post-test. Peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif statistika inferensial. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasannya. Inovasi bahan ajar yang dikembangkan untuk reduksi oksidasi SMA atau MA sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Berdasarkan hasil kelayakan dan standarisasi isi 3,63, standarisasi kelayakan bahasa 3,64, kelayakan standarisasi penyajian 3,66 dan grafik standarisasi 3,67. Jadi menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan itu sudah layak. Selanjutnya dilakukan uji kemampuan kognitif siswa dalam pelajaran dari pretest post-test untuk kedua kelas, yaitu kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Tabel 1 itu menunjukkan kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen 1, yaitu ada pretest, ada min atau rata-ratanya. Kemudian tabel 2 itu menunjukkan kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen 2. Selanjutnya yaitu sebelum melakukan uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat data sebagai syarat awal untuk pengujian statistik lebih lanjut. Uji yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikansi 0,05, kemudian uji homogenitas data menggunakan uji Levene statistik pada taraf 0,05. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17 for Windows. Tabel 3 itu menunjukkan hasil uji normalitas data, yaitu dengan kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dengan harga sing hitu, pretest, post-test, dan gain. Selanjutnya yaitu tabel 4 itu menunjukkan tabel homogenitas
data. Jadi berdasarkan keempat tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan gain belajar siswa sebesar 0,613 yang dikategorikan sedang, dan efektivitas belajar bahan ajar terhadap hasil belajar sebesar 16,9% yang dikategorikan cukup baik, sehingga menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu sudah baik. Sedangkan karakter yang digunakan itu juga sudah baik, terutama karakter yang kreatif, tanggung jawab, serta kreativitas yang sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah hasil belajar siswa SMA atau MA kelas 10 semester 2 yang diajarkan dengan penggunaan bahan ajar kimia inovatif pada pokok bahasan reduksi oksidasi yang telah dikembangkan berdasarkan kurikulum 2013 itu lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar dan pengembangan karakter siswa yang diajarkan dengan tanpa penggunaan bahan ajar kimia inovatif pada pokok bahasan reduksi oksidasi yang telah dikembangkan berdasarkan kurikulum 2013, serta bahan ajar kimia pada pokok bahasan reduksi oksidasi yang dikembangkan untuk SMA atau MA kelas 10 semester 2 telah layak dan sesuai dengan kurikulum 2013. Demikian presentasi saya, dan terima kasih. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.